Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Dita dari Prodi Otomasi Perkantoran akan membahas tentang soal akuntansi yang berisi tentang jurnal umum, jurnal buku besar, neraca saldo, dan jurnal penyesuaian. Berikut adalah contoh soalnya. Pak Dodo pada awal bulan Juli 2013 memulai usaha barunya yaitu bengkel mobil. Berikut ini transaksi yang terjadi pada bulan pertama kegiatannya. Pada tanggal 1 Juli, Pak Dodo dengan modal 25 juta yang disetorkan untuk pengusaha mobil menjalankan usahanya. Tanggal 2 Juli dibayar sewa gedung, tempat, bengkel, dan kantor sebesar Rp4.200.000. Pada tanggal 3 Juli dibeli peralatan bengkel seharga Rp5 juta dari toko Indah secara tunai. Pada tanggal 5 Juli, dibeli perlengkapan bengkel secara kredit dari toko Sukma Damai sebesar Rp12 juta. Tanggal 6 Juli, dibayar iklan di radio untuk 10 kali tayang selama bulan Juli, yaitu Rp250.000. Pada tanggal 10 Juli, di bengkel mulai beroperasi untuk hari pertama. Ini memperoleh pendapatan sebesar Rp12 juta. Pada tanggal 12 Juli, dipinjamkan kepada bank, pada tanggal 12 Juli, pinjam uang kepada bank Rp5 juta dengan masa kredit tingkat bunga 12% tiap tahun. Pada tanggal 15 Juli, diterima order untuk perbaikan mesin sebuah pabrik secara borongan 10 mesin, diperkirakan akan memakan waktu 1 bulan. Satu buah mesin upahnya Rp500.000. Uang yang diterima semua oleh Pak Dodo di awal pesanan. Pada tanggal 17 Juli, dibeli tambahan perlengkapan bengkel Rp500.000 secara tunai. Pada tanggal 18 Juli, diambil uang tunai untuk keperluan pernikahan Pak Dodo sendiri, sebesar Rp500.000. Pada tanggal 19 Juli, dibeli komputer untuk mempermudah pekerjaan di bagian kantor, secara tunai yaitu Rp2.100.000. Pada tanggal 20 Juli, dibayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar Rp2 juta. Pada tanggal 24 Juli, pendapatan dari gaji bengkel selama 2 minggu, yaitu Rp15 juta. Pada tanggal 26 Juli, dibayar gaji karyawan bengkel sebanyak Rp2 juta. Pada tanggal 28 Juli, kirim faktur kepada langganan untuk penggunaan jasa bengkel secara kredit, yaitu Rp3 juta. Dan pada tanggal 30 Juli, diterima uang tunai dari jasa bengkel sebesar Rp300.000. Yang pertama, kita akan membahas soal secara jurnal umum, yaitu pada tanggal 1, kas bertambah masuk debit, dan modal bertambah masuk kredit. Karena Pak Dodo menyetorkan modal sebesar Rp25 juta. Tanggal 2, kas bertambah masuk debit, utang berkurang masuk kredit karena untuk membayar sewa sebesar Rp4.200.000. Pada tanggal 3, kas bertambah masuk debit dan peralatan bertambah masuk kredit karena membeli peralatan sebesar Rp5 juta. Pada tanggal 5, perlengkapan bertambah masuk debit dan utang bertambah masuk kredit. Pada tanggal 6, iklan bertambah masuk debit dan utang berkurang masuk kredit karena dibayar beban iklan secara tunai untuk 1 bulan. Pada tanggal 10, kas bertambah masuk debit dan pendapatan bertambah masuk kredit karena ada pembayaran jasa. Pada tanggal 12, kas bertambah masuk debit dan utang bertambah masuk kredit karena utang bank. Pada tanggal 13, kas bertambah masuk debit dan pendapatan bertambah masuk kredit karena menerima pendapatan di muka. Jurnal umum selanjutnya. Pada tanggal 17, perlengkapan bertambah masuk debit, kas berkurang masuk kredit untuk membeli perlengkapan bengkel. Pada tanggal 18, price bertambah dan kas berkurang
masuk kredit untuk keperluan pernikahan Pak Dodo sendiri. Pada tanggal 19, peralatan bertambah masuk debit dan kas berkurang masuk kredit untuk dibeli perlengkapan atau komputer guna mempermudah pekerjaan. Pada tanggal 20 dibayar beban berkurang masuk debit dan kas berkurang masuk kredit dibayar untuk biaya listrik. Pada tanggal 22 beban berkurang masuk debit dan kas berkurang masuk kredit. Beban untuk membayar beban rupa-rupa. Pada tanggal 24 kas bertambah masuk debit dan pendapatan bertambah masuk kredit. Pada tanggal 26 beban gaji berkurang masuk debit dan kas berkurang masuk kredit guna membayar gaji karyawan. Pada tanggal 28, piutang bertambah masuk debit dan pendapatan bertambah masuk kredit, yaitu untuk membayar sisa pembayaran kredit dari konsumen. Pada tanggal 30, kas bertambah masuk debit dan pendapatan masuk kredit. Selanjutnya, jurnal besar. Jurnal besar adalah buku besar, adalah kumpulan dari transaksi yang termuat dalam jurnal umum, jurnal khusus, secara sederhana. Buku ini digolongkan dan mengelompokkan akun perkiraan yang sama agar mempermudah akuntan dalam melakukan identifikasi akun. Bisa kita lihat seperti ini, jurnal besar. Jurnal besarnya, setiap kas atau pendapatan masuk kas, masuk debit. Dan setiap pengeluaran masuk kredit. Bisa dilihat untuk tanggal 1, 10, 12, 15, 24, dan 30 adalah pendapatan. Jadi masuk kas debit. Dan pada tanggal 2, 3, 6, 17, 18, 20, 22, 26 untuk pembayaran lain-lain sehingga masuk kredit. Bisa dilihat rinciannya di bawah ini. Pada tanggal 2 adalah untuk membayar sewa. Pada tanggal 6, pada tanggal 3 untuk membeli peralatan, ya seperti itu kurang lebihnya. Jadi jurnal besar ini digunakan untuk memisahkan antara pengeluaran atau pendapatan, seperti itu kurang lebihnya. Yang ketiga adalah neraca saldo. Di sini neraca saldo adalah rekapan akun dari buku besar. Neraca saldo mempunyai isi berupa daftar yang menerangkan kumpulan saldo berasal dari data sebelum tadi, yang dipunyai oleh setiap rekening dari pihak-pihak terkait. Neraca saldo biasanya mempunyai beberapa kolom utama yang digunakan dalam melakukan suatu pendataan. Kolom-kolom tersebut antara lain yaitu kolom neraca itu sendiri, kolom harga pokok produksi, kolom perkiraan besar kecil keuntungan dan kerugian dari suatu transaksi, dan kolom pembelian serta penjualan. Bisa kita lihat di sini neraca saldo, kita tidak perlu menulis tanggal lagi. Tapi seperti kayak kalau pendapatan itu pasti masuk debit. Di sini kuncinya pendapatan masuk debit dan pengeluaran masuk kredit. Yaitu kreditnya bertambah. Kalau pendapatan debitnya bertambah, kreditnya bertambah. Kalau untuk kredit, terdapat debitnya berkurang, kreditnya berkurang. Seperti itu. Jadi lihat kas. Total dari kas adalah 32.750.000. Piutang adalah sisa pembayaran dari konsumen. Sewa yang dibayar ini untuk pembelian perlengkapan, peralatan, dan komputer. Untuk kredit adalah utang dagang, utang bank, dan modal. Pendapatan jasa, pendapatan yang diterima, beban gaji, beban lain-lain, beban iklan, beban rupa, dan drive. Sehingga neraca saldo ini jika ditotalkan jumlah debit dan kredit pasti sama. Yang terakhir adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang disusun sesuai dan berdasarkan dari neraca saldo dan data atau informasi penyesuaian pada akhir periode. Ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun sehingga saldo mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya.
Ya, jurnal penyesuaian itu adalah jurnal akhir atau jurnal pada tanggal akhir yang untuk dilanjutkan menjadi buku besar. Di sini bisa kita lihat pembayar sewa di muka, ya pembayaran tadi itu masuk debit, dan masuk debitnya bertambah dan kreditnya berkurang. Jadi di sini ada beban bunga dari beban bunga. Rumusnya adalah jumlah persen dikali jumlah beban yang dibayarkan. Bisa kita lihat di sini berjumlah 50.000. Yang nomor 3 adalah yang ketiga beban penyusutan atau pembelian peralatan dan komputer. Nah, di sini pembelian perinciannya adalah pembelian peralatan dan komputer. Sehingga jumlah dari pembelian peralatan dan komputer sama dengan jumlah debitnya. Yang keempat adalah beban perlengkapan. Yang kelima, pendapatan jasa atau pembayaran. Jadi di sini pendapatan jasa adalah pembayaran dari konsumen. Beban gaji adalah yang kita bayar. Beban gaji, sehingga jumlah debit dan kreditnya harus sama. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah atau kurangnya, mohon dimaafkan, dan bila ada kesalahan, mohon kritik dan sarannya. Terima kasih.